Mari berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, manakala kami membuka lembaran firman-Mu untuk mempelajarinya. Siapkanlah hati dan kepikiran kami, siapkan kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan yang berada di wilayah Uni Conference Indonesia kawasan Timur, ataupun di mana saja Anda berada dalam jangkauan tayangan yang disiarkan dari kantor Uni. Kita kembali dalam ibadah bersama, saat teduh bersama dengan Allah pada pembahasan yang terakhir. Pada hari Sabat ini saya coba untuk rangkumkan semua pembahasan yang dimulaikan pada hari pertama dengan memberikan kepada kita kerinduan untuk mengakhiri perjalanan kehidupan di atas dunia ini yang tidak lama lagi. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pada hari Sabat yang akan datang, pembicara kita adalah Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan, Pendeta Dr. Samuel So. Pastikan Anda akan berada di dalam ibadah bersama pada hari Sabat yang akan datang. Sabat ini sebagaimana saya katakan tadi adalah bagian terakhir dari pembahasan kita dengan judul Hidup dalam masa kekekalan, hidup damai dalam masa kekekalan. Tadi malam kita telah mengakhiri satu pembahasan yang penting yang menandai semua pembahasan lain dan memasuki pada pembahasan ini. Untuk itu, sekali lagi, pembahasan kita pada hari Sabat ini, saya hanya mengangkat beberapa ayat. Itulah sebabnya di dalam bacaan bersahutan, saya minta untuk dibacakan satu perikop itu yang saya yakin dan percaya telah memberikan gambaran, pekabaran bagi apa yang akan saya sampaikan pada hari Sabat ini. Ayat tema kita terambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Izinkan saya untuk membacakannya sekali lagi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apabila saudara adalah mereka yang tergolong di dalam yang mengasihi Dia, maka ayat ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Perjalanan kita pada pagi hari ini menuju ke masa kekekalan. Saya mulai dari Mesir, dari piramid. Bila saudara mengadakan perjalanan ke Timur Tengah untuk melihat akan peristiwa-peristiwa sejarah dari catatan Alkitab, banyak orang yang langsung menuju ke piramid untuk melihat bukti-bukti catatan Alkitab tentang peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Pada siang hari ini saya ingin membawa kita lebih jauh lagi. Dari piramid kita pergi ke sebuah lembah yang disebut Lembah Raja, dan kita bertemu dengan seorang yang bernama Howard Carter. Howard Carter adalah seorang arkeolog. Pekerjaannya adalah menggali untuk menemukan kembali, membuktikan Alkitab di dalam penggalian-penggalian ini. Suatu ketika Howard Carter ini di dalam penggaliannya, sesudah mana dana yang diberikan oleh George Carnarvon sudah hampir habis. Tetapi dia masih memiliki kerinduan untuk bisa menemukan kuburan dari Raja Tutankhamun, yang di dalam cerita bahwa kemegahan daripada raja itu hidup dalam lumuran emas yang begitu banyak. Howard datang kembali kepada George
Carnarvon dan katakan, berikan kepada saya uang. Tolong biayai penggalian saya 1 sesi lagi. Sesudah itu selesai. Dan benar, George Carnarvon memberikan dana, kemudian Howard Carter memulai penggalian. Kali ini penggaliannya ditujukan ke Lembah Raja untuk bisa menemukan akan kubur dari Raja Tutankhamun. Penggalian itu berlangsung terus dan suatu ketika, betapa terkejutnya dia di dalam penggalian itu. Dan benar, dia temukan kubur dari Raja Tutankhamun. Dia tidak mau membuka pintu daripada kubur itu. Dia mengundang sponsornya yang bernama George Carnarvon datang, kemudian mereka membuka pintu itu, pintu kubur, dan mereka masuk di dalamnya. Dan pada waktu mereka masuk di dalamnya, George Howard tidak dapat menyampaikan kata-kata yang menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Mereka melihat di dalam kubur itu emas tulen berkilauan di dalamnya. Mereka masuk dan melihat setiap benda-benda di dalamnya adalah benda-benda yang terbuat dari emas tulen. Ada kurang lebih 5.000 benda yang ada di dalamnya. Peti mati, kursi kerajaan, meja kerajaan, alat-alat perang lainnya, kereta-kereta kuda, semua terbuat dari emas tulen, yang bila diambil nilainya tidak dapat diberikan nilai di dalam menjual akan harta-harta itu, oleh karena nilainya sangat besar. Kemudian Howard katakan, pertama-tama saya tidak melihat sesuatu, udara panas yang keluar dari ruang menyebabkan nyala lilin berkedip. Tetapi saat itu ketika mata mulai terbiasa dengan lampu, seluruh ruang di dalamnya muncul perlahan dari tengah binatang aneh, patung, dan emas berkilauan di mana-mana. Kemudian dia lanjut, untuk sesaat saya merasakan bahwa kekekalan itu seolah-olah berdiri di sisi saya. Saya sangat terperangah dan takjub. Dan George Lord Carnarvon bertanya dengan cemas, dapatkah Anda melihat sesuatu? Hanya itu yang bisa saya lakukan dengan mengeluarkan kata-kata, ya, hal itu indah dan luar biasa. Tidak dapat diukirkan oleh kata-kata manusia. Dan itulah kondisi dari masa kekekalan. Keadaan yang Allah siapkan bagi manusia. Tempat yang Allah siapkan bagi manusia. Itulah sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 5.000 benda yang ditemukan di dalam kubur itu memiliki nilai jual yang tidak mampu dibeli oleh siapapun. Howard katakan sampai pada masa kekekalan pun itu masih tetap ada. Itu di dalam kubur di atas dunia ini. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa yang Allah siapkan bagi manusia lebih dari pikiran manusia. Yang tidak pernah terdengar di dalam telinga manusia. Tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disiapkan oleh Allah bagi manusia. Perjalanan kita bukan hanya sampai kepada kubur itu, tetapi perjalanan kita menembusi kubur itu dan menuju ke angkasa, menuju ke angkasa raya, ke tempat di mana yang Allah telah siapkan bagi manusia. Pertanyaan kita adalah, bagaimanakah keadaan tempat yang disiapkan Allah bagi umatnya? Bila kita mempelajari Alkitab, kita dapati bahwa ada keterangan-keterangan yang dituliskan tentang surga atau dunia baru atau tempat tinggal umat-umat tebusan. Saudara sekalian, tidak ada seorang di antara kita yang hidup pada saat ini yang pernah pergi ke surga sehingga
Dia bisa memberikan kepada kita gambaran yang tepat tentang surga itu. Nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah mendapatkan khayal dan melihat surga itu. Tetapi kata-kata mereka tidak sanggup untuk melukiskan keindahan, suasana, keadaan, kemuliaan, dan berbagai hal lainnya tentang surga itu. Petrus hanya menulis singkat bahwa Allah menjanjikan kepada kita langit baru dan bumi yang baru yang terdapat kebenaran. Yohanes melihat kota-kota itu hanya menyatakan ukuran, ada kemuliaan, Allah akan ada di sana, orang percaya tinggal di sana. Yesaya katakan bahwa tidak ada sakit, tidak ada kematian, orang akan membangun rumah, tanam, menanam, dan lain sebagainya. Tidak ada kata-kata yang tepat yang bisa digambarkan oleh kemampuan pikir manusia untuk menyatakan kepada kita semua keindahan surga, suasana kenikmatan surga, keadaan surga, kemuliaan surga. Untuk itu, pada siang hari ini saya hanya memberikan gambaran singkat dari bacaan bersahutan tadi untuk kita sekalian. Bagaimana keadaan tempat yang disiapkan Allah bagi umatnya. Howard Carter katakan bahwa apa yang dia lihat itu sampai pada masa kekekalan. Masa kekekalan yang dijanjikan oleh Allah itu ada pada dia pada waktu dia melihat emas yang berkilauan itu. Bagaimana keadaan tempat yang disiapkan Allah bagi umatnya. Ini adalah bangunan yang menyimpan harta benda Amerika Serikat. Menurut informasi yang saya dapat, mereka katakan bahwa gedung ini memiliki 1.800 pintu. Keanehan yang didapat dari gedung ini adalah hanya ada satu kunci yang dapat membuka 1.800 pintu itu. Hebat sekali saudara sekalian. Untuk mengerti surga, maka kita ada beberapa kunci yang harus kita buka supaya kita dapat mengerti surga itu sepenuhnya. Mari kita mulai dengan kunci pertama, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kunci yang pertama, Petrus katakan bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita untuk membuat satu dunia yang baru. Dunia yang baru yang akan ditinggali oleh umat-umat tebusan. Dan di dalam dunia baru itu, Petrus katakan bahwa terdapat kebenaran. Dia tidak bisa ungkapkan dunia baru itu dengan kata-kata yang memberikan semangat, memberikan inspirasi kepada setiap orang. Tetapi dia tulis singkat saja. Firman Tuhan mengatakan janji Tuhan untuk membuat dunia yang baru. Dunia baru itu terdapat kebenaran, kepalsuan tidak ada di sana, ketidakbenaran tidak ada di sana, yang ada hanyalah kebenaran. Kemudian kunci yang kedua, Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Yesaya 65 ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kunci yang kedua, bahwa sesudah kedatangan Yesus, sesudah pembahasan kita tadi malam, masa 1000 tahun, maka Tuhan akan menciptakan satu dunia yang baru. Sebagaimana Allah telah ciptakannya di Taman Eden sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab menuliskan bahwa tempat ini menjadi idaman bagi setiap pahlawan iman dari masa ke masa. Tempat yang Allah ciptakan di mana Adam dan Hawa menikmatinya. Udara yang segar, kebutuhan-kebutuhan mereka disiapkan. Tempat yang penuh kebahagiaan, manusia bersahabat dengan binatang.
dan memiliki ketenangan, keamanan, kedamaian di dalam kehidupannya. Nabi Yesaya dalam Yesaya 35 ayat 1 katakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Itulah gambaran singkat dari keindahan yang disiapkan oleh Allah, keindahan tempat yang disiapkan oleh Allah bagi kita sekalian. Keadaan dunia yang kita hidupi pada saat ini telah rusak dengan dosa. Dunia telah hancur dari keindahannya. Dunia ini penuh penderitaan. Allah berjanji bahwa Dia akan menciptakan dunia yang baru. Suatu Eden yang akan dikembalikan untuk dinikmati oleh manusia. Adam dan Hawa berbicara dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tetapi sesudah manusia jatuh dalam dosa, drama dosa itu mencekam kehidupan manusia. Dunia yang baru ini mengakhiri drama dosa di dalam kehidupan manusia. Dan kunci yang ketiga, Ibrani 11 ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota itu direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah karya terbaik Allah bagi manusia. Dia tidak suruh malaikat untuk membangunnya. Dia tidak mengupah manusia untuk membangunnya. Tetapi Allah sendiri yang membangun kota itu untuk manusia. Itulah sebabnya di dalam pikiran manusia, Yohanes di Pulau Patmos, Yesaya, dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang diberikan kesempatan untuk melihat surga ini tidak mampu menggambarkan dengan kata-kata manusia yang membuat manusia dapat mengerti sepenuhnya. Kota itu dirindukan oleh para bapa dari satu generasi ke generasi yang lain. Mereka mengajarkan kepada keturunan mereka tentang kota itu. Para nabi mengabarkan, menuliskan, mengajarkan tentang kota itu dan menantikan dengan penuh pengharapan iman. Pada waktu Yesus datang pertama kali di atas dunia ini, Dia memberikan gambaran tentang kota itu. Dia mengajak para pendengarnya untuk mempersiapkan diri bagi kota itu. Dan sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, Dia memberikan janji kepada para murid dan umat-umatnya bahwa aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Para rasul kemudian melanjutkan mengajarkan dengan semangat yang berkobar sambil menantikan dengan sukacita kepastian janji hidup bersama dengan Allah itu. Dari masa ke masa para pahlawan iman melihat ke depan dalam sebuah harapan untuk diwujudkan kota itu, yaitu menikmati masa kekekalan. Dari semua ini hanya ada satu yang pasti saat ini, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal saudara dan bukan tempat tinggal saya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Hanya ada satu hal yang ada banyak hal yang saya tidak tahu, tetapi ada satu hal yang saya pastikan. Hal itu adalah dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ketika kaum teroris meledakkan hotel, membunuh orang-orang, anak-anak yang tidak bersalah, menyatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ketika para imigran mencari tempat tinggal yang lebih layak, mereka menyeberang laut dengan sebuah perahu untuk mendapatkan tempat yang aman, tidak diterima oleh satu negara ke negara yang lain, menyatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ketika para penyeberang ingin mencari satu tempat ke tempat yang baik, mereka mengangkat barang mereka, mereka berjalan melintas batas negara, mereka ditolak, menyatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Pada waktu kita lihat ada gelandangan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka tidur di mana saja, menyatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Bencana alam yang terjadi dan merenggut kehidupan manusia, menghilangkan nyawa manusia, menyatakan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Di mana-mana terjadi kelaparan, anak-anak menangis meminta dipenuhi rasa lapar mereka, menyatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Pada akhirnya
kita dihadapkan kepada kematian yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dalam lubuk hati saya yang paling dalam saya percaya ada tempat yang lebih baik. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ketika wabah virus corona merenggut kekasih kita dan dikuburkan tanpa kehadiran keluarga, hati saya tersayat melihat peristiwa-peristiwa ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Pada waktu kita melihat anak-anak yang tak berdosa berada di rumah sakit, bergelut dengan kehidupan mereka oleh karena kanker otak, dan pada akhirnya mereka ini diizinkan beristirahat di dalam kematian. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita ketika kita melihat orang-orang muda terpengaruh dengan narkoba, yang sebenarnya mereka memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi pada akhirnya hidup mereka tanpa harapan. Mereka akhirnya membunuh diri mereka. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita ketika suami istri berada di tepi tempat tidur bergelut dengan kanker otak yang membuat sehingga istri harus meninggal dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Allah memiliki sesuatu yang lebih baik dari penderitaan, duka cita, kanker, kematian, perceraian, kesepian, hati yang hancur. Allah memiliki satu tempat yang lebih baik, yang dapat menjawab setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pertanyaan kita lanjut adalah, bagaimanakah tempat yang disiapkan Allah bagi umatnya? Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Tempat yang disiapkan oleh Allah adalah tempat yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Langit dan bumi yang penuh dengan dosa ini telah dibakar, dihanguskan. Kemudian Allah menciptakan satu tempat yang baru. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, berdandang untuk suaminya. Saudara lihat, Yohanes tidak mampu menggambarkan keindahan kota itu. Akhirnya dia menggunakan metafora, sebuah gambaran, bahwa kota Allah itu turun bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sederhana sekali dia memberikan gambaran itu, padahal makna daripada apa yang dituliskan ini sangat-sangat dalam. Saudaraku, Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Sekali kelak kota yang Allah siapkan bagi kita, kita akan nikmati. Yohanes memberikan sebuah gambaran spektakuler tentang kota itu, dan gambaran yang sangat menakjubkan. Wahyu pasal 21 ayat 2 ayat 3 katakan, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Apa itu kemah Allah? Kemah Allah adalah tempat tinggal Allah. Tempat tinggal Allah ada di antara manusia. Allah datang dan Allah mau hidup bersama-sama dengan manusia. Allah mau melihat umat yang ditebusnya, dan Allah hidup bersama-sama dengan mereka. Kemah Allah adalah tempat tinggal Allah. Mengapa tempat tinggal Allah yang maha kuasa bersama-sama dengan manusia? Karena Allah mau hidup bersama-sama dengan manusia selama-lamanya. Kemudian bagian terakhir dari Wahyu 21 ayat 2 ayat 3, mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Di sepanjang 16 pembahasan ini kita telah membahas bagaimana menjadi umat Allah, syarat menjadi umat Allah, supaya kita akan menjadi umat Allah. Dan mereka yang sesudah mana mengikuti pelajaran ini, mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi, mereka adalah umat Allah. Dan Allah katakan kepada mereka pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, sesudah masa 1000 tahun,
maka kota Allah yang Allah siapkan bagi manusia itu diberikan, mereka akan hidup bersama-sama dengan Allah. Tidak terpisah, tetapi hidup bersama-sama dengan Allah. Pada waktu kota kudus turun, terdengarlah suara nyaring. Lihat, tahta Allah, tempat tinggal Allah bersama-sama dengan manusia. Saudara, bila kita lihat tata surya kita, ya, bumi beredar pada porosnya, matahari beredar pada porosnya, planet, galaksi, bintang, benda-benda langit, semua beredar pada porosnya. Tetapi mereka semua itu beredar pada satu poros yang diatur oleh Allah dari tahtanya. Planet, galaksi, bintang-bintang, semua benda langit beredar mengelilingi pusat peredaran tata surya. Yang pusat peredaran tata surya itu adalah tahta Allah. Dari tahta Allah, Allah memerintahkan matahari terbit. Dari tahta Allah, Allah memerintahkan matahari terbenam. Dari tahta Allah, Allah memerintahkan air datang, air berhenti. Dari tahta Allah, Allah memerintahkan galaksi, bintang, dan benda-benda langit lainnya beredar. Mereka semua menurut perintah daripada Allah. Allah yang kita sembah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Selama masa kekekalan kita akan berada bersama-sama dengan Allah. Kita berjalan dari satu planet ke planet yang lain. Kita berjalan dari satu dunia yang tidak jatuh dalam dosa kepada dunia yang jatuh dalam dosa, kepada dunia yang tidak jatuh di dalam dosa. Dan kita menceritakan kepada penduduk-penduduk dunia yang tidak jatuh di dalam dosa, bagaimana pergumulan kita menghadapi dosa dan bagaimana kasih karunia Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Dari satu bintang ke bintang yang lain, dari satu galaksi ke galaksi yang lain, kita adalah pangeran dan ratu Allah. Untuk itu, saudara-saudaraku, jangan tinggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Apabila Anda telah memiliki Dia sebagai juru selamat pribadimu, janji ini pasti. Jangan jual janji ini dengan kesenangan-kesenangan dunia, tetapi milikilah janji yang pasti ini. Wahyu 21 ayat yang ke-13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Sebelah timur kota itu ada 3 pintu gerbang. Sebelah utara ada 3 pintu gerbang. Sebelah selatan ada 3 pintu gerbang. Sebelah barat ada 3 pintu gerbang. Kenapa tidak 4 pintu gerbang? Tetapi hanya 3 pintu gerbang. 3 pintu gerbang ini melambangkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya di sebelah timur Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berdiri dan katakan, mari masuk, mari masuk. Di sebelah utara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berdiri dan mempersilahkan umat tebusan untuk masuk. Di sebelah selatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berdiri dan mempersilahkan umat tebusan Allah untuk masuk. Di sebelah barat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berdiri dan mempersilahkan umat Allah untuk masuk. Pastikan Anda masuk dari salah satu pintu gerbang yang Allah siapkan. Pastikan bahwa Anda berada di utara, ataupun Anda berada di selatan, ataupun Anda berada di timur, ataupun Anda berada di barat. Dari posisi mana saja, yang penting di sini adalah pastikan bahwa saya akan masuk ke dalam kota Allah. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Mengapa dituliskan nama ke-12 suku Israel? Apa keistimewaan mereka? Siapa sesungguhnya mereka? Mereka adalah Ruben, Simon, Lewi, dan seterusnya. Mereka adalah pembunuh, mereka adalah pencuri, mereka adalah penjahat, mereka adalah orang-orang berdosa. Tetapi mereka telah ditebus oleh kasih karunia Allah, maka ada jaminan keselamatan. Kalau orang-orang berdosa seperti ini mendapatkan jaminan dan ditebus oleh Allah, saudara dan saya
kita sekalian memiliki jaminan yang sama bahwa kita akan ditebus oleh Allah. Kita telah ditebus oleh Allah dan kita akan memiliki hidup bersama-sama dengan Dia. Ini menyatakan bahwa saudara dan saya menerima kasih karunia Allah, kita juga berhak masuk ke dalam kota Allah itu. Allah itu baik. Allah itu sungguh luar biasa. Karya keselamatannya sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Mari pegang keselamatan itu. Jangan jual dengan hal-hal yang sementara di atas dunia ini. Tetapi pegang teguh keselamatan itu. Karena Allah akan datang untuk memberikan wujud keselamatan bagi setiap orang. Ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Pertanyaan yang sama. Tembok itu memiliki 12 batu dasar, di atas 12 batu dasar itu nama 12 rasul. Siapa 12 rasul ini? Apa keistimewaan mereka? Mereka itu Petrus yang menyangkal Yesus. Mereka itu Thomas yang tidak percaya kepada Dia. Mereka itu murid-murid yang pada waktu Yesus ditangkap dan di dalam perjalanan menuju ke salib semua meninggalkan Dia. Mereka itu adalah murid-murid Yesus yang berdosa. Tetapi nama mereka tertulis di sana untuk menyatakan kepada kita semua bahwa semua pengikut Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, mereka diselamatkan. Saudara diselamatkan, saya diselamatkan. Kalau mereka bisa diselamatkan, maka kita juga bisa diselamatkan. Saudara dapat masuk ke dalam kota Allah. Tujuan surga adalah lebih banyak orang masuk ke dalam kota itu. Saya bikin satu kutipan sebagai berikut. Jika saya melihat diri saya temukan bahwa tidak ada kepastian untuk diselamatkan. Kalau saya lihat hidup saya di atas dunia ini, saya temukan bahwa saya ini tidak pasti untuk diselamatkan. Saya lanjut. Tetapi waktu saya melihat Yesus, saya temukan bahwa tidak ada kepastian untuk dibinasakan. Kalau saya lihat diri saya temukan saya tidak pasti untuk diselamatkan. Tapi pada waktu saya lihat Yesus yang mati di kayu salib itu, Yesus yang katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus yang telah mempersiapkan satu tempat yang terindah. Tidak ada kepastian bagi saya untuk binasa karena saya berada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus akan mengizinkan kita masuk kota itu jika kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Allah berkata, siapapun Anda, apapun keadaanmu, jika engkau mau menerima Aku, maka engkau akan masuk melalui pintu gerbang utara, pintu gerbang selatan, pintu gerbang barat. Engkau akan bergabung bersama-sama umat tebusan lainnya. Wahyu 21 ayat yang ke-16. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, dan 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saya coba cari seorang ahli matematika dan minta stadia ini 12.000, 2.400 km bujur sangkar. Seorang ahli matematika pada waktu membaca akan ukuran kota ini, dia buat perhitungan dalam perhitungan matematik. Seorang ahli matematika mengatakan bahwa dunia baru itu terdapat menampung bagian bawah 2 miliar orang. Bagian bawah, belum lagi itu yang lain-lain. Artinya, saudara dan saya, ada tempat yang sudah disiapkan oleh Yesus. Ada tempat yang dipersiapkan oleh Yesus. Tempat yang dipersiapkan oleh Yesus cukup untuk semua. Cukup untuk saudara. Berapapun anak saudara, 12, 30 dan lain sebagainya, kalau percaya kepada Tuhan, tempat itu dapat menampung semuanya. Di dunia ini mungkin hidup dalam satu rumah yang sempit,
yang sempit, tetapi tempat yang Allah siapkan adalah tempat yang dapat menampung banyak orang. Anda memiliki tempat yang luas untuk tinggal di sana. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Emas murni. Dari emas murni. Mutiara. Logam-logam termahal di atas dunia ini. Pada waktu kita masuk surga. Tidak ada nilainya. Itu yang terbaik yang Allah siapkan bagi saudara dan saya. Kemudian kita lanjut bagaimana keadaan fisik manusia di sana. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita ada di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pertama, tubuh kita diubahkan. Tubuh kita diubahkan dari tubuh yang fana kepada tubuh kemuliaan. Dari tubuh yang dapat mati kepada tubuh yang tidak dapat mati. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya masuk surga tubuh saya bagaimana ya? Apa seperti roh dan lain sebagainya? Tidak seperti biasa. Keunikan tubuh kita tetap ada di sana. Intonasi suara kita tetap di sana. Berbagai keunikan dan kebiasaan kita yang benar lainnya itu ada di sana. Dengan demikian kita dapat mengenal satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keadaan fisik yang kedua, Yesaya 33 ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada wabah virus corona. Tidak ada kanker. Tidak ada asam urat. Tidak ada berbagai macam penyakit lainnya. Karena semua itu telah berlalu. Jadi saudara-saudara yang sakit penyakit dan lain sebagainya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Rindu untuk masuk ke tempat itu. Asam urat tidak ada di sana. Kolesterol tidak ada di sana. Gula darah tidak ada di sana. Dan berbagai sakit penyakit lainnya. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Bagaimana keadaan fisik kita di sana? Pada waktu itu mata orang-orang yang buta akan dicelekan. Dan telinga orang yang tuli akan diubahkan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Anatomi tubuh yang tidak berfungsi semuanya. Mata yang buta dapat melihat, telinga yang tuli dapat mendengar. Mungkin mereka yang telinga tuli ini pada waktu mendengar, mereka akan mendengar suara Yesus katakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Mungkin mereka yang buta ini pada waktu mereka melihat tatapan senyuman Yesus yang manis dan indah. Mungkin mereka yang kakinya timpa dapat berlari. Mereka merasakan fungsi tubuh normal yang Allah berikan kepada mereka. Anatomi tubuh fungsi secara normal. Sebagaimana Allah ciptakan di Taman Eden. Bapak ibu saudara sekalian, apapun penderitaan kesehatan yang Anda miliki. Apakah kaki Anda diamputasi oleh karena penyakit gula? Apakah berbagai macam penyakit lainnya yang membuat sehingga Anda mengalami fungsi tubuh yang tidak normal? Ingat baik-baik bahwa pada waktu Yesus datang, fungsi tubuh yang tidak normal itu akan ditiadakan kepada satu tubuh yang serupa dengan Yesus yang akan dinikmati untuk selama-lamanya. Bagaimana keadaan fisik yang keempat? Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada kematian. Tidak ada duka cita. Segala sesuatu itu sudah
berlalu. Bagi saudara-saudara yang kehilangan orang terkasih di dalam kehidupanmu dan masih merasakan kepedihan di dalam hatimu, tempat itu adalah tempat yang memberikan sukacita. Bagi mereka yang kehilangan orang tua, ayah terkasih, ibu terkasih, istri, saudara terkasih, di sana akan ada reuni keluarga. Di sana akan ada kebahagiaan keluarga bersama-sama selama-lamanya. Bagian terakhir dalam beberapa menit ke depan ini, apakah kegiatan di dalam dunia yang baru? Yesaya 65 ayat 21 dan 22, mereka akan mendirikan rumah mereka, mendiaminya juga, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Hebat sekali. Membangun rumah, saudara. Saya bangun rumah bertahun-tahun. Pada waktu tukang datang katakan, mana gambar rumah? Saya bilang ada di kepala saya. Akhirnya tidak pernah selesai 10 tahun. Karena ada di kepala. Tetapi di surga, boleh bikin berapa rumah saja, tidak ada bunyi dit kredit di surga. Oleh karena kita sendiri membangun, bukan kita membangun untuk orang lain sewa, tapi kita membangun untuk kita mendiaminya. Kita juga bikin kebun, kita makan hasil. Hebat sekali Tuhan. Allah itu baik, Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita membangun rumah dan menanam. Kemudian yang kedua, dari banyak kegiatan di surga saya ambil 3 kegiatan. Persekutuan hidup umat-umat Tuhan di sana. Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan Tuhan. Akan ada orang datang dari benua Amerika, akan ada orang datang dari benua Afrika, akan ada orang datang dari benua Eropa, akan ada orang datang dari benua Asia, datang bersama-sama, duduk bersama-sama dengan tokoh pahlawan iman, Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Dan ada perjamuan kasih yang besar yang dinikmati bersama-sama. Yesaya 11 ayat 9, tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Semua orang yang datang dari berbagai benua itu, ada satu meja jamuan kasih yang panjang. Di sana setiap orang, di sana ada kursi untuk Edison Takasanakeng, di sana ada kursi untuk Hari Waworuntu, di sana ada kursi untuk Linda Kumaat, di sana ada kursi untuk Jay Swenur, di sana ada kursi untuk Roger, dan lain-lain dan lain-lain. Betapa sangat disayangkan pada waktu kedatangan Yesus di meja panjang itu, kursi Anda kosong karena Anda tidak diselamatkan. Pastikan bahwa kursi itu akan terisi menikmati jamuan kasih bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kegiatan yang terakhir dari 3 kegiatan yang saya pilih, selain kita pindah dari satu planet ke planet yang lain, bumi ke bumi yang lain, mempelajari dan lain-lain, saya ambil yang terakhir, Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembahku, menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Kegiatan ibadah. Hari sabat tetap akan ada di dalam kerajaan surga. Setiap sabat umat Tuhan akan datang untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang bukan dibawakan oleh pendeta Yotam Bindosano, pendeta Cornelis Ramski, Bapak Vencer Raranta, pendeta Happy Sibilang, tetapi firman Tuhan yang dibawakan oleh Raja semesta alam itu, Yesus Kristus. Sudahkah Anda beribadah pada hari Sabat yang memberikan jaminan pada waktu kedatangan Yesus? Anda akan beribadah bersama-sama dengan Dia di dalam dunia baru. Karena salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan di dalam dunia baru adalah beribadah bersama-sama dengan Yesus pada hari Sabat di dunia yang baru. Saudaraku, di dalam imajinasi saya secara pribadi, pada waktu berada di dalam kerajaan surga, saya adakan perjalanan sendiri.
Kemudian bertemu dengan seorang. Saya perkenalkan Samuel bin Dosano. Dia perkenalkan diri Musa. Musa, coba ceritakan kepada saya pengalaman memimpin bangsa Israel. Musa menceritakan pahit getirnya menjadi seorang pemimpin. Saya menatap dia. Apa yang kau buat pada waktu kau berada di atas dunia ini? Saya seorang pendeta, pernah menjadi pemimpin. Tapi pahit getir pengalamanmu di dalam menjadi pemimpin lebih besar daripadaku. Pengalamanmu menjadi kekuatan iman bagi saya di dalam melayani Tuhan. Tinggalkan Musa, kemudian adakan perjalanan di dalam imajinasi saya. Ketemu dengan seorang, saya Samuel bin Dosano. Oh, saya Daniel. Daniel, coba ceritakan kepada saya bagaimana keberhasilanmu dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Tapi yang saya mau dengar, Daniel, bagaimana sampai engkau bisa diselamatkan dalam gua singa itu. Dia ceritakan. Apakah engkau Samuel juga ada tantangan? Ya, saya juga punya tantangan. Kemudian saya tinggalkan dia dan saya berjalan. Saya bertemu dengan seorang yang lain. Samuel. Paulus, ceritakan kepada saya bagaimana engkau berada di Athena dalam khotbah-khotbah hebatmu. Dia katakan, dia ceritakan pengalaman-pengalaman di dalam melayani, dianiaya, diusir, dihadapkan kepada berbagai macam tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Lalu Paulus tanyakan kepada saya, apa yang kau buat? Saya katakan, saya juga berkhotbah dalam live streaming kepada umat-umat Tuhan. Dan saya juga menginjil, mengadakan kegiatan-kegiatan penginjilan lainnya, memasuki wilayah baru supaya orang lain diselamatkan. Paulus katakan, apa itu live streaming? Saya bilang cari Daniel dan tanya Daniel, karena dia bilang pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah-tambah. Tinggalkan Paulus. Saya berjalan dan bertemu dengan Yesus. Ini Yesus yang saya rindu-rindukan. Lalu saya punya waktu bersama-sama dengan Yesus. Setiap kita ada waktu bersama-sama dengan Yesus. Yesus membawa saya di dalam perjalanan itu, dalam imajinasi saya dia katakan, Samuel, lihat bunga-bunga yang indah. Saya persiapkan semuanya untukmu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Lalu Yesus katakan, Samuel, lihat gandum. Semua itu saya persiapkan bagimu. Terima kasih Yesus. Lalu kami terus mengadakan perjalanan. Dan kemudian Yesus katakan kepada saya, jika ada sesuatu yang bisa saya buat untuk engkau merasa lebih bahagia, sampaikan kepada saya. Saya bertelut di bawah kaki Yesus dan saya katakan, Yesus, engkau telah melakukan sesuatu yang terbaik bagi saya. Cukup memandang wajahmu. Cukup menikmati kasih-Mu. Cukup melihat senyum-Mu. Telah membuat saya menikmati kebahagiaan yang sempurna dari kebahagiaan semu yang saya temukan di dalam dunia. Yesus katakan, Samuel, mari, lupakan segala sesuatu. Pengorbananku tidaklah sia-sia karena engkau telah membuat keputusan untuk mengikuti aku. Mari, nikmati masa kekekalan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian umat-umat Tuhan, di mana saudara berada? Apakah Anda telah bersedia untuk menjemput kedatangan Yesus dan ingin untuk hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah telah mempersiapkan satu tempat bagi kita sekalian. Mari, tanggalkanlah segala halangan-halangan yang merintangi kita untuk memiliki tempat itu. Kalau ada halangan-halangan pribadi di dalam kehidupan kita, tanggalkan semua itu. Allah rindu saudara dan saya untuk hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Hari Sabat ini saya ingin mengajak kita sekalian
suami, istri, dan anak-anak, mari membuat keputusan bersama-sama bahwa kami mau tetap setia kepada Tuhan untuk menjemput kedatangan Yesus. Dan pada waktu kedatangan Yesus, segala drama kehidupan di atas dunia ini akan berakhir. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin.